carpet. My name is Jungle Pussy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul One Battle After Another. Gimana alur cerita selengkapnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Alkisah kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Bob yang pada masa mudanya merupakan anggota sebuah kelompok revolusioner sayap kiri bernama Friends 75. Suatu hari, Bob bergegas menemui rekan-rekannya sambil membawa beberapa bahan peledak rakitan yang telah dia siapkan sendiri. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Fervidia. Keduanya merupakan anggota aktif Friends 75, sebuah organisasi yang selama ini melakukan berbagai aksi untuk menentang kebijakan pemerintah yang mereka anggap menindas rakyat kecil. Malam itu mereka bersiap menjalankan sebuah misi besar. Target mereka adalah membebaskan para imigran yang ditahan di sebuah kamp perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko. Begitu malam tiba, seluruh anggota segera bergerak sesuai rencana. Bob bertugas memasang bahan peledak di beberapa titik di sekitar camp. Sementara Fervidia bersama anggota lainnya menyusup ke dalam area penjagaan. Mereka berhasil melumpuhkan para penjaga yang sedang lengah, sehingga para imigran dapat melarikan diri tanpa banyak perlawanan. Di tengah operasi tersebut, Fervidia berhasil menangkap seorang kapten militer bernama Stephen. Wake up, soldier boy. Him, dickhead. Get up. Good boy. Let's go, let's go. Pria ini diperlakukan sebagai tawanan lalu dibawa menuju tempat penyekapan. Pada saat yang sama, Bob menyalakan bahan peledak yang telah dipasang sebelumnya. Ledakan demi ledakan menghiasi langit malam, menciptakan kekacauan yang cukup untuk mengalihkan perhatian seluruh pasukan keamanan. Berkat pengalihan itu, operasi penyelamatan para imigran pun berhasil dilaksanakan dengan sempurna. Namun sejak malam itu, Kapten Stephen menyimpan dendam yang sangat besar kepada kelompok Friends 75. Anehnya, di balik kebenciannya terhadap organisasi tersebut, dia justru mulai memiliki ketertarikan yang tidak wajar kepada Fervidia. Dan perasaan itu perlahan berubah menjadi sebuah obsesi. Di sisi lain, hubungan Bob dan Fervidia semakin hari juga semakin dekat. Awalnya mereka hanyalah rekan seperjuangan. Namun setelah sering menjalankan misi bersama, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara keduanya. Tak lama kemudian, mereka resmi menjalin hubungan dan hidup sebagai pasangan. Senator Wilson. Meski begitu, perjuangan mereka tidak pernah berhenti. Hampir setiap hari, Friends 75 terus melakukan berbagai aksi sabotase terhadap fasilitas pemerintah. Mereka menghancurkan infrastruktur penting hingga menyandera aparat yang mereka anggap sebagai simbol penindasan. Di sisi lain, Stephen diam-diam terus mengikuti setiap pergerakan organisasi tersebut. Namun tujuan utamanya bukan sekedar menangkap mereka. Dia ingin menemukan Fervidia. Wanita itu telah menjadi obsesi yang terus menghantui pikirannya. Beberapa waktu kemudian, Bob, Fervidia, dan seorang anggota lainnya kembali menjalankan misi baru. Kali ini target mereka adalah 2 gedung milik pemerintah. Rekan mereka bertugas memasang bahan peledak di gedung administrasi, sedangkan Bob dan Fervidia menuju gedung pengadilan. Rencananya kedua bangunan itu akan diledakkan tepat pukul 11 malam, saat seluruh pegawai sudah meninggalkan kantor. Namun, ketika Fervidia sedang memasang peledak di atap gedung pengadilan, tiba-tiba Stephen muncul di hadapannya. Fervidia pun terkejut, dia mengira aksinya telah gagal. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Stephen tidak langsung menangkap ataupun menggagalkan rencana tersebut. Sebaliknya, dia mengajukan sebuah syarat. Dia bersedia menutup mata atas aksi Friends 75, asalkan Fervidia mau menemuinya di sebuah hotel malam itu juga. Fervidia pun terdiam beberapa saat.
Demi menyelamatkan misi kelompoknya, dia akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Namun, dia memilih merahasiakan semuanya dari Bob. Setelah seluruh bahan peledak selesai dipasang, Bob dan Perfidia meninggalkan lokasi dengan tenang. Operasi kembali dinyatakan berhasil. Namun pada malam yang sama, Perfidia benar-benar datang menemui Stephen sesuai janjinya. Pertemuan itu menjadi awal dari sebuah rahasia besar. Beberapa bulan kemudian, Perfidia melahirkan seorang bayi perempuan. Untuk sementara waktu, dia tinggal bersama Bob dan bayi mereka di rumah orang tuanya. Pada awalnya, kehidupan keluarga kecil itu terlihat begitu damai. Namun perlahan, perbedaan cara pandang mulai memunculkan konflik di antara mereka. Bob ingin meninggalkan masa lalunya sebagai seorang revolusioner. Dia berharap Perfidia dapat hidup tenang, membesarkan anak mereka, dan membangun keluarga yang normal. Sebaliknya, Perfidia merasa perjuangannya belum usai. Menurutnya, selama masih ada ketidakadilan dan penindasan, dia tidak pantas berhenti berjuang. Perbedaan prinsip itu semakin hari semakin sulit disatukan. Hingga akhirnya, Perfidia mengambil keputusan yang sangat berat. Dia meninggalkan Bob dan meninggalkan putri mereka. Dia kembali bergabung bersama Friends 75 untuk melanjutkan perjuangan revolusi. Perpisahan dengan Perfidia membuat Bob harus membesarkan putrinya seorang diri. Hari demi hari berlalu. Bob berusaha menjalani hidup sebagai ayah tunggal, meski bayang-bayang masa lalunya tak pernah benar-benar menghilang. Suatu hari, ketika sedang membeli perlengkapan untuk bayinya, Bob tiba-tiba didatangi Stephen. Stephen baru mengetahui bahwa Perfidia telah memiliki seorang anak. Meski begitu, dia belum mengetahui siapa sebenarnya ayah maupun identitas sang bayi. Sementara itu, Perfidia bersama anggota Friends 75 kembali menjalankan aksi besar berikutnya. Kali ini mereka merampok sebuah bank. Bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk membiayai seluruh operasi kelompok revolusi mereka. Awalnya semua berjalan sesuai rencana. Namun, ketika para petugas keamanan mencoba menghentikan mereka, situasi berubah menjadi kacau. Insiden tersebut membuat aksi mereka berubah dari sekedar perampokan menjadi kasus kriminal besar yang mengundang perhatian pemerintah. Seluruh anggota Friends 75 kini menjadi buronan. Mereka segera melarikan diri menggunakan mobil yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sayangnya, di tengah upaya meloloskan diri, kendaraan yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Seluruh anggota langsung berpencar untuk menyelamatkan diri. Perfidia mencoba melarikan diri sejauh mungkin, namun usahanya berakhir sia-sia. Dia berhasil ditangkap oleh aparat keamanan. Dalam keadaan terluka, Perfidia dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Di sanalah Stephen melihat kesempatan yang selama ini dia tunggu. Dia mendatangi Perfidia secara langsung dan mengingatkan bahwa hukuman yang menantinya bisa mencapai puluhan tahun penjara, bahkan mungkin hukuman seumur hidup. Perfidia menyadari bahwa Stephen masih memiliki perasaan obsesif terhadap dirinya. Karena itu, dia mencoba memanfaatkan keadaan untuk mencari jalan keluar. Namun Stephen tidak mudah untuk dipengaruhi. Dia mengajukan sebuah tawaran. Jika Perfidia bersedia mengungkap identitas seluruh anggota Friends 75, maka dia akan memastikan hukuman terhadap dirinya diringankan atau bahkan bisa dihapuskan sepenuhnya. Perfidia berada dalam dilema yang sangat berat. Di satu sisi, dia ingin tetap setia kepada rekan-rekan seperjuangannya. Namun di sisi lain, ancaman hukuman yang menantinya membuatnya mulai goyah. Dan pada akhirnya, Perfidia mengambil keputusan yang mengejutkan. Dia membocorkan seluruh informasi mengenai jaringan Friends 75. Berkat pengakuannya itu, Stephen dan pasukannya berhasil menangkap hampir seluruh anggota organisasi tersebut. Operasi besar itu dianggap sebagai keberhasilan luar biasa oleh pemerintah. Stephen pun menerima berbagai penghargaan dan karir militernya semakin bersinar. Sementara itu,
Fervidia ternyata tidak pernah benar-benar dimasukkan ke dalam penjara. Diam-diam, Stephen justru membawanya ke rumah pribadinya. Dia berniat menyembunyikan wanita itu dari siapapun. Namun Stephen kembali dikejutkan oleh kenyataan. Ketika pulang ke rumah, Fervidia sudah tidak ada di sana. Wanita itu berhasil melarikan diri, yang tertinggal hanyalah sebuah surat singkat. Kepergian Fervidia membuat Stephen dipenuhi amarah sekaligus rasa frustasi. Wanita yang selama ini menjadi obsesinya kembali menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, Bob mengetahui bahwa hampir seluruh anggota Friends 75 telah ditangkap. Dia sadar bahwa dirinya dan putrinya juga pasti akan menjadi target berikutnya. Tidak ada pilihan lain, dia harus menghilang sebelum semuanya terlambat. Dengan bantuan seorang sahabat lama, Bob memutuskan menghapus seluruh jejak masa lalunya dan mengganti identitasnya. Sahabat Bob kemudian memberikan 2 perangkat komunikasi analog khusus. Perangkat itu tidak terhubung dengan jaringan manapun sehingga mustahil dilacak pemerintah. Masing-masing memegang satu alat. Jika jarak mereka saling berdekatan, perangkat tersebut akan memberikan sinyal. Dengan begitu, ayah dan anak itu selalu bisa mengetahui keberadaan satu sama lain tanpa meninggalkan jejak digital. Setelah seluruh persiapan selesai, Bob membawa Willa, putrinya, pergi jauh meninggalkan kehidupan lama mereka. Mereka menetap di sebuah kawasan yang dihuni para imigran dan pengungsi. Tempat itu relatif aman karena berada di bawah perlindungan pemerintah, sehingga kecil kemungkinan ada pihak yang mencurigai keberadaan mereka. Bob berharap di tempat itu dia dan putrinya akhirnya bisa memulai kehidupan yang damai. Namun dia tidak menyadari masih ada orang yang terus memburu mereka. 16 tahun pun berlalu. Waktu pun mengubah banyak hal. Willa kini telah tumbuh menjadi seorang remaja yang cerdas, tangguh, dan memiliki kemampuan bela diri yang sangat baik. Selama bertahun-tahun dia hidup hanya bersama Bob yang selalu berusaha menjadi ayah sekaligus pelindung bagi putrinya. Namun di balik kehidupan yang terlihat tenang, Bob sebenarnya hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Trauma masa lalu terus menghantuinya. Dia selalu merasa bahwa suatu hari nanti musuh-musuh lamanya akan datang mencari mereka. Karena itulah Bob menjalani hidup dengan sangat hati-hati. Dia menghindari penggunaan teknologi modern. Dia melarang Willa memiliki telepon genggam. Bahkan dia tidak mengizinkan putrinya aktif di media sosial. Baginya, satu kesalahan kecil saja bisa membuka jejak keberadaan mereka kepada orang-orang yang selama ini memburu mereka. Willa tentu tidak memahami alasan ayahnya bersikap seperti itu. Sebagai remaja, dia hanya merasa Bob terlalu berlebihan dan terlalu protektif. Meski sering mengeluh, Willa tetap menghormati semua aturan yang diberikan ayahnya. Sementara itu, kehidupan Stephen justru berkembang jauh lebih besar. Berkat keberhasilannya menghancurkan Friends 75 bertahun-tahun lalu, dia kini menduduki posisi yang jauh lebih tinggi. Stephen bahkan direkrut ke dalam sebuah organisasi rahasia yang beranggotakan orang-orang paling berpengaruh di negara itu. Organisasi tersebut dikenal dengan nama Christmas Adventure Club. Di balik citra terhormat mereka, organisasi ini menyimpan ideologi yang sangat ekstrim. Mereka percaya bahwa kelompok-kelompok revolusioner seperti Friends 75 adalah ancaman yang harus dimusnahkan sepenuhnya. Meski telah menjadi tokoh penting, Stephen masih menyimpan satu rahasia besar. Dia tidak pernah menceritakan hubungannya dengan Fervidia kepada siapapun. Jika rahasia itu terbongkar, seluruh karir dan reputasinya bisa hancur dalam sekejap. Di tempat lain, masih ada beberapa mantan anggota Friends 75 yang berhasil lolos dari penangkapan. Mereka tetap bergerak secara sembunyi-sembunyi dan sesekali menjalankan aksi untuk membantu para imigran serta kelompok masyarakat yang tertindas. Suatu hari, salah seorang anggota mereka berhasil ditangkap oleh pasukan Stephen. Sebelum sempat melarikan diri, pria itu dipaksa menjalani interogasi yang sangat keras. Stephen ingin mengetahui satu hal, yaitu di mana Bob bersembunyi dan siapa identitas baru yang dia gunakan selama ini. Di bawah tekanan yang luar biasa, akhirnya informasi itu berhasil diperoleh. Stephen kini mengetahui bahwa Bob masih hidup. Bahkan dia juga mengetahui lokasi tempat Bob tinggal bersama putrinya. Namun ada satu masalah. Wilayah tempat Bob menetap berada di kawasan yang dilindungi pemerintah. Stephen tidak bisa sembarangan mengirim pasukan ke sana. Karena itu, dia menyusun sebuah siasat. Dia membuat alasan palsu seolah-olah pasukannya akan melakukan operasi keamanan terhadap sebuah ancaman lain di wilayah tersebut. Padahal tujuan sebenarnya ialah menangkap Bob hidup atau mati. Grades 9 through 12. Split the team. Cell 1 to the high school, cell 2 to the residence. On distribution, your main effort, you are tasked with clearing and securing
Sementara itu, Willa sedang bersiap menghadiri sebuah kegiatan di sekolahnya. Beberapa temannya datang menjemput menggunakan mobil. Namun seperti biasa, Bob langsung curiga kepada siapapun yang mendekati putrinya. Dia mengajukan berbagai pertanyaan kepada teman-teman Willa. In your garter, whatever you homie. Hey, how's it going? You cool? Yeah, I was just here to pick Yeah, up yeah. Bella. You know just hanging, Yep. going to the dance. Yeah, it's cool. I'm doing that exact same thing to your entire fucking family. I'm not fucking around. It's a funny thing, isn't it? When you have it's gone. It's just gone. Poof. Sit on. Got it. Have fun, homie. Say it. Love you, Bob. Love you too. Sikap Bob membuat suasana menjadi canggung. Meski begitu, Willa akhirnya tetap berangkat bersama mereka. Bob hanya bisa memperhatikan dari kejauhan dengan perasaan gelisah. Entah mengapa hari itu firasatnya terasa sangat buruk. Dan benar saja, di saat yang sama, konvoi pasukan Stephen mulai bergerak menuju kawasan tempat Bob tinggal. Beruntung sebelum mereka tiba di sekolah, seorang wanita datang menghampiri Willa. Wanita itu merupakan sahabat lama Fervedia sekaligus mantan anggota Friends 75. Dia memperkenalkan diri dan langsung menyebutkan sebuah kata sandi rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekat Bob. Begitu mendengar kata sandi tersebut, Willa akhirnya percaya. Tanpa membuang waktu, mereka segera meninggalkan sekolah. Hanya beberapa menit setelah mobil mereka pergi, tiba-tiba Everybody listen. I need you guys to know Willa Ferguson. 7, 8, 9. Do you know Willa Ferguson? wanita itu segera menghubungi Bob melalui jalur komunikasi rahasia. Dia memberitahu bahwa Willa telah berhasil diamankan. Mereka akan menuju sebuah titik pertemuan yang telah disepakati sebelumnya. Mendengar kabar itu, Bob langsung bergerak. Dia membuka pintu rahasia di rumahnya yang mengarah ke sebuah lorong bawah tanah. Tak lama setelah Bob berhasil melarikan diri, Stephen pun bersama pasukannya akhirnya tiba di rumah itu. Stephen sadar Bob kembali selangkah lebih cepat darinya. Bob berhasil keluar dari lorong bawah tanah. Namun masalah baru segera muncul. Ketika mencoba menghubungi jaringan Friends 75 untuk mengetahui lokasi pertemuan dengan Willa, dia tiba-tiba lupa kata sandi terakhir yang harus disebutkan. Waktu pun terus berjalan. Bob mulai panik karena merasa putrinya berada dalam bahaya. Karena tidak punya pilihan lain, dia memutuskan mencari bantuan kepada seorang sahabat lama yang selama ini dipercaya melatih Willa bela diri. Pria itu dikenal sebagai Sensei. Begitu mendengar situasinya, Sensei langsung mengajak Bob pergi menuju rumah persembunyiannya. Setibanya di sana, Sensei segera mengevakuasi beberapa imigran yang tinggal bersamanya. Setelah Bob memaksa pikirannya bekerja keras, akhirnya dia mengingat kata sandi terakhir itu. Dan salah satu rekannya bersedia membantu memberikan lokasi titik pertemuan tempat Willa akan dibawa. Sayangnya, keberuntungan mereka tidak bertahan lama. Pasukan Stephen yang sedang menyisir wilayah itu mulai mendekati rumah Sensei. Melihat beberapa orang mencoba keluar dari area rumah, para prajurit langsung curiga dan mengepung seluruh bangunan. Sensei kemudian menahan pasukan tersebut agar Bob memiliki waktu untuk melarikan diri. Dengan memanfaatkan kekacauan yang terjadi, Bob berhasil kabur bersama beberapa imigran melalui jalan belakang. Hey, come with me. No, man, I'm not going with you. Thank you. Hey, thank you. God damn it! Viva la revolution! Viva! Di sisi lain, Stephen sendiri sedang terjebak kemacetan akibat demonstrasi besar para imigran yang menuntut keadilan. Karena tidak sabar ingin segera menangkap Bob, dia memerintahkan salah satu anak buahnya menyamar sebagai provokator. Tugas orang itu adalah memicu keributan agar aparat punya alasan untuk membubarkan massa dan membuka jalan bagi operasi mereka. Pada saat yang sama, anak buah Stephen mendatangi sekolah tempat teman-teman Willa belajar. Mereka menginterogasi beberapa siswa untuk mencari tahu keberadaan Willa. Awalnya teman-teman Willa berusaha menutupi informasi tersebut. Namun, salah seorang dari mereka tanpa sengaja mengaku bahwa Willa sebenarnya memiliki telepon genggam rahasia. Pengakuan itu membuat pasukan Stephen segera mencoba melacak sinyal ponsel tersebut. Beruntung, wanita yang membawa Willa sebelumnya menyadari bahaya itu. Dia langsung membuang telepon genggam Willa di tengah perjalanan sehingga jejak mereka terputus. Setelah menempuh perjalanan panjang, Willa akhirnya tiba di sebuah tempat persembunyian baru. Tempat itu dikelola oleh sekelompok biarawati yang diam-diam bekerja sama dengan jaringan Friends 75. Di sana, Willa untuk pertama kalinya mendengar kebenaran tentang ibunya. Selama ini, Bob selalu mengatakan bahwa Fervedia telah meninggal sebagai pahlawan revolusi.
Namun para biarawati mengungkap bahwa Fervedia sebenarnya masih hidup ketika organisasi Friends 75 dihancurkan. Yang lebih mengejutkan lagi, Fervedia juga pernah mengkhianati rekan-rekannya sendiri. Kabar itu membuat Willa terpukul. Wanita yang selama ini dia kagumi ternyata menyimpan masa lalu yang jauh lebih kelam daripada yang pernah dia bayangkan. Sementara Willa berusaha menerima kenyataan tersebut, Stephen akhirnya berhasil mendapatkan petunjuk baru mengenai lokasi persembunyian gadis itu. Kali ini dia bertekad mengakhiri semuanya tanpa memberi kesempatan Bob melarikan diri lagi. Bob terus bergerak menuju titik pertemuan bersama Sensei, namun perjalanan mereka kembali mengalami hambatan. Karena terburu-buru, Sensei menerobos lampu merah hingga mobil mereka dikejar oleh polisi. Menyadari situasi semakin berbahaya, Sensei meminta Bob melompat keluar dari kendaraan agar polisi hanya mengejar dirinya. At this gas station, I'm gonna slow down and... Okay. You know what? Here. Give me a gun! Lalu Bob segera mencari kendaraan lain demi melanjutkan perjalanan menuju lokasi Willa. Di sisi lain, Stephen akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian para biarawati. Tanpa peringatan, pasukannya langsung menyerbu bangunan itu dari berbagai arah. Suasana yang semula tenang berubah menjadi kepanikan. Para biarawati berusaha melindungi anak-anak yang mereka rawat. Stephen kemudian membawa gadis itu ke sebuah gereja kecil yang telah disiapkan sebagai tempat pemeriksaan. Di sana dia mengeluarkan sebuah alat penguji DNA portable. Selama bertahun-tahun, Stephen sebenarnya memendam satu pertanyaan yang belum pernah terjawab. Apakah Willa benar-benar putri Bob atau justru anak kandungnya sendiri? Dengan wajah penuh ketegangan, Stephen mengambil sampel DNA Willa dan mulai melakukan pemeriksaan. Dan beberapa saat kemudian, Willa ternyata adalah anak kandung Stephen. 16 tahun yang lalu, hubungan singkat antara Stephen dan Fervedia telah melahirkan seorang anak perempuan. Selama ini Bob membesarkan Willa dengan penuh kasih sayang, tanpa pernah membedakan sedikit pun. Sementara Stephen baru mengetahui kenyataan tersebut setelah belasan tahun berlalu. Namun, alih-alih merasa bahagia, Stephen justru merasa semakin tertekan. Dia sadar jika rahasia ini sampai diketahui organisasi tempatnya bernaung, seluruh karir dan hidupnya akan berakhir. Karena itu, muncul niat mengerikan di dalam pikirannya. Dia harus menghilangkan Willa, satu-satunya bukti hidup yang dapat menghancurkan masa depannya. Sementara itu, Bob akhirnya berhasil mencuri sebuah mobil dan melaju secepat mungkin menuju lokasi putrinya. Setelah perjalanan panjang, dari kejauhan dia melihat Stephen sedang membawa Willa menuju sebuah kendaraan. Bob segera menghentikan mobilnya, lalu dia mengangkat senapan yang dibawanya. Contact! Zoom close! Dalam kekacauan tersebut, Stephen berhasil membawa Willa kabur menuju wilayah gurun yang terpencil. Bob tidak menyerah. Dia kembali menyalakan mesin mobilnya dan mengejar mereka tanpa henti. Beberapa waktu kemudian, Stephen tiba di sebuah lokasi yang telah disiapkan sebelumnya. Stephen menyerahkan Willa kepada pria itu untuk dihabisi. Setelah itu, Stephen meninggalkan lokasi untuk menghapus seluruh jejak keterlibatannya. Pria yang menerima perintah tersebut ternyata mulai mempertanyakan tindakan Stephen. Dia melihat Willa hanyalah seorang gadis muda yang sama sekali tidak bersalah. Hatinya mulai goyah, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk membebaskan Willa. Bahkan dia berbalik menyerang para gangster yang sebelumnya disiapkan untuk mengeksekusi gadis itu. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Willa. Dia berlari sekuat tenaga hingga menemukan sebuah mobil yang ditinggalkan di dekat gudang. Tanpa membuang waktu, dia langsung melarikan diri. Namun bahaya belum berakhir. Di belakangnya muncul lagi seorang pembunuh bayaran yang dikirim organisasi rahasia tempat Stephen bekerja. Pria itu mendapat tugas baru, yaitu menyelesaikan semua saksi yang masih hidup, termasuk Willa. Melihat dirinya terus dikejar, Willa tetap berusaha berpikir tenang. Dia sengaja mengerem mendadak di tengah jalan, dan begitu mobil pengejar berhenti, Willa keluar dengan cepat dan memanfaatkan kelengahan lawannya. Dan inilah yang terjadi. Green Acres, Beverly Hills,
Di saat yang hampir bersamaan, Bob akhirnya tiba di lokasi. Perangkat komunikasi analog yang selama ini mereka gunakan tiba-tiba mengeluarkan bunyi. Sinyalnya semakin kuat, artinya Willa berada sangat dekat dengannya. Bob segera berlari mengikuti arah sinyal itu. Dan beberapa detik kemudian, ayah dan anak itu akhirnya kembali bertemu. Di sisi lain, Stephen ternyata berhasil selamat dari kecelakaan yang sebelumnya terjadi di gurun. Dengan tubuh penuh luka dan wajah yang nyaris tak dikenali, dia kembali menuju markas Christmas Adventure Club. Sesampainya di sana, Stephen langsung menemui para petinggi organisasi tersebut. Di hadapan mereka, dia memutarbalikkan seluruh kejadian. Stephen mengaku bahwa dirinya hanyalah korban dari aksi kelompok revolusioner Friends 75. Dia juga mengklaim telah berhasil menghancurkan Bob beserta seluruh jaringannya. Laporan itu membuat para petinggi organisasi merasa puas. Mereka menganggap Stephen telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Sebagai bentuk penghargaan, Stephen bahkan dipersiapkan untuk menempati jabatan yang jauh lebih tinggi di dalam organisasi. Merasa semua masalah telah selesai, Stephen melangkah menuju kantor barunya dengan penuh rasa bangga. Dia duduk santai di kursi kebesarannya, menikmati keberhasilan yang menurutnya telah diraih dengan susah payah. Namun Stephen tidak menyadari satu hal. Bagi organisasi seperti Christmas Adventure Club, rahasia adalah segalanya. Dan siapapun yang menyimpan rahasia berbahaya, cepat atau lambat akan disingkirkan. Beberapa saat kemudian, sistem pendingin ruangan di kantor Stephen tiba-tiba aktif. Awalnya tidak ada yang terlihat aneh. Namun perlahan, gas beracun mulai memenuhi seluruh ruangan. Tak lama kemudian, 2 orang petugas berpakaian khusus memasuki ruangan. Mereka memastikan Stephen benar-benar telah mati. Jasad Stephen pun langsung dimasukkan ke dalam fasilitas kremasi milik organisasi itu. Begitulah akhir tragis seorang pria yang selama hidupnya mengabdikan diri kepada organisasi yang pada akhirnya justru menghabisinya sendiri. Sementara itu, Bob dan Willa akhirnya kembali ke rumah mereka dengan selamat. Suatu hari, Bob memberikan sebuah surat kepada Willa. Surat itu telah dia simpan selama 16 tahun. Surat terakhir yang ditulis Verpedia sebelum menghilang. Dengan perasaan campur aduk, Willa mulai membaca isi surat tersebut. Melalui surat itu, Verpedia menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya tidak pernah meninggal dunia. Dia sengaja menghilang demi melindungi Bob dan putrinya Willa. Verpedia juga mengakui semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Dia menyesali pengkhianatan yang dahulu membuat banyak rekan seperjuangannya ditangkap. Namun semua keputusan itu menurutnya dilakukan demi memberi kesempatan kepada putrinya untuk tumbuh dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Setelah membaca surat tersebut, Willa akhirnya memahami bahwa dunia tidak pernah sesederhana hitam dan putih. Dan tiba-tiba radio analog milik Bob mengeluarkan suara. Seseorang memanggil mereka meminta bantuan. Bob dan Willa menyadari satu kenyataan. Perjuangan ternyata belum benar-benar berakhir. Kini tongkat estafet perjuangan mulai berpindah kepada Willa. Dengan keberanian yang diwarisi dari Bob dan semangat juang yang dia warisi dari Verpedia, Willa melangkah maju menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Dan film pun selesai. Bagaimana menurut kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Semoga terhibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk recap film menarik lainnya. Kami segenap tim Recap Film undur diri. Assalamualaikum and see you next time.